Kalau manusianya di dalam neraka seolah-olah manusianya yang melayani Allah. Dengan sholatnya manusia seolah-olah melayani Allah. Dengan ibadahnya seolah-olah manusia melayani Allah. Capek deh. Jadi sebenarnya di dalam surga manusianya sudah dilayani Allah, manusianya dijaga, dipelihara Allah, dicukupi Allah, manusianya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Hari raya terus, bebas terus, merdeka terus, mayoran terus. Kan Idul Adha ketika sudah disembelih lembunya, ketika sudah disembelih kemanusiaannya, maka ketika sudah dibaiat manusianya, maka setelah Idul Adha ada 3 hari tasyrik, diharamkan berpuasa. Wis ndak ada puasa lagi. Yang ada hanya mayoran, seneng-seneng wae. Kenapa? Karena ketika sudah disembelih kelembuan manusianya, sifat kehayawan manusianya, maka yang ada hanya happy alias enjoy saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kita hamba Allah atau kekasih Allah, Ustaz. Jadi bila masih ada manusianya, ya pasti manusianya menyangka dirinya hamba. Tapi bila manusianya sudah kembali, tidak ada manusianya, apakah mungkin manusia mengaku dirinya hamba, wong manusianya sudah tidak ada? Alhamdulillah. Doain saya bisa sowan kelangkat Kang Mas Halim, ya silahkan. Dari mana Kang Kedai Ayam Puncak Alam ini? Dari daerah mana? Oh, Malaysia. Banyak yang dari Malaysia datang ke sini. 3 bulan yang lalu 4 orang di sini nginap 4 hari. Setengah tahun yang lalu ada 8 orang dari Malaysia datang ke sini. Dan 7 bulan yang lalu, selisih 1 bulan dari sahabat-sahabat yang dari Malaysia, ada sahabat dari Singapura 3 orang datang kemari. Karena mereka yang datang kemari sudah lama puluhan tahun mencari Tuhan, tidak ketemu-ketemu. Mertua saya di hamparan Perak, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang bila manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, itulah tujuan manusia diciptakan. Jadi asalnya dari surga, ya kembali ke surga. Di surga enjoy saja, makan disuapi Allah, minum disuapi Allah, kalam dikalamkan Allah, duduk didudukkan Allah, sholat disolatkan Allah. Enak kan? Enjoy saja, wong Allah yang melayani kita setiap detik per detik. Itulah mukjizat yang teragung. Bukan ini mukjizat yang teragung, tapi bila kita sudah memahami apa isi dari ini, itulah yang dimaksud mukjizat teragung itu. Ya, serba gratis. Salam Kang Enjoy, menikmati kalam-kalam Allah. Amin. Sama-sama kita belajar. Tuhan dan Allah itu sama. Tuhan, Gusti, Allah, Robo, Bapa, semuanya itu sebenarnya hanya sosok yang satu, yang esa, tapi namanya banyak. Seperti saya, nama saya Abdul Halim. Maka saya pun bisa disebut, oh ini bapaknya Taufik, karena anak saya bernama Taufik. Ini ayahnya Taufik. Ini orang tuanya Taufik. Ini anaknya ibu saya. Ibu saya bernama Marwati.
Jadi banyak sesebutan, tapi barangnya satu, tapi sesebutannya banyak sama dengan itu. Jadi tidak usah dipusingkan. Apapun nama-nama Tuhan, itu ya hidup ini barangnya. Semoga bisa dipahami ya. Intinya yang menghalang-halangi, intinya manusianya bila ingin jumpa Tuhannya harus berperang dulu melawan Dajjal. Siapa Dajjal itu? Ya dirinya sendiri, itulah Dajjal. Hal yang terbesar yang menghalang-halangi manusia berjumpa Tuhannya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan Dajjal, akhirnya kita masuk ke dalam surganya Dajjal, alias hakikatnya kita masuk ke nerakanya Allah. Kita dihiasi dengan keduniaan saja panas terus abad dan abada. Kenapa? Karena kita selama ini memahami surga dengan hal-hal yang panas itu. Memahami surga dengan kekayaan hawa nafsu, memahami surga dengan bidadari-bidadari yang secara dohiriyah, padahal surganya Allah hanyalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih cara agar jiwa kita tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulangkanlah, serahkanlah hidup dan badanmu kepada Tuhan yang menciptakan kamu dengan rela dan ridho. Bila kita rela melepaskan hidup kita, rela melepaskan badan kita, rela melepaskan kekuasaan kita, rela melepaskan harta kita, dilepaskan, dipasrahkan kembali kepada Allah, maka Allah pun ridho. Bila kita ridho, Allah juga ridho. Tapi bila kita tak ridho yang wujud ini Allah selamanya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridhonya Allah? Wong kita selama ini hanya ridho dengan kewujudannya sendiri. Nah, kalau Allah sudah ridho, maka disitulah tenang hati kita. Fadkhuli fi ibadi. Itulah yang disebut mengabdi. Itulah yang disebut menyembah. Itulah yang disebut syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sudah esa di dalam Tuhan itu sendiri. Dan wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi surganya Allah itu sebenarnya enjoy saja. Tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang digelisahi. Kenapa? Semuanya diatur Allah. Dijadikan kaya, enjoy saja. Dijadikan miskin, enjoy saja. Wong semuanya sudah ketetapan-ketetapan Allah. Diberikan sehat, enjoy saja. Diberikan sakit, enjoy saja. Wong semua ketetapan-ketetapan Allah. Sama halnya dengan Nabi Ayub. Orang yang sudah beriman kok masih dikasih sakit. Tapi bagi Nabi Ayub bukan sakit, tapi rahmat. Kenapa? Karena Nabi Ayub sudah mengembalikan semuanya kepada Tuhannya, sehingga meskipun sakit jadi nikmat, meskipun miskin jadi kaya. Semoga bisa dipahami ya. Sudah, tidak ada yang mau naik ini. Kalau tidak ada yang mau naik ya kita akhiri saja ya. Apa masih ada yang mau bertanya-tanya lagi? Semoga jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi bisa diterima, dan bila jawaban-jawaban saya tidak memuaskan hati Anda, mohon dimaafkan.
Silakan. Kita di sini sama-sama belajar agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini, tidak tersesat kepada kekayaan kita, tidak tersesat kepada kesalehan kita. Kenapa? Kekayaan kita, kesalehan kita, apapun yang terjadi pada kita semua hanyalah ketetapan Allah, bukan pilihan manusianya. Disitulah letak hati yang ridho, sehingga Allah pun juga ridho. Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung tidak ada yang naik, kita akhiri. Terima kasih ya, sama-sama Kang Mas, kita sama-sama belajar. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.